Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua pemirsa Tabura Injil di mana saja kita berada. Kembali kita jumpa dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca di saat hari ini. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yakni kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kami mohon pimpinanmu, tuntunanmu dalam kehidupan kami, supaya ketika firman ini ditaburkan, kami sungguh-sungguh mengerti dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang kudus, kami siap sambut kebenaran firman Tuhan di hari ini Bapa. Amin. Pembacaan kita di hari ini terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Namun saya akan membacakan ayat inti untuk kita renungkan di hari ini, yang terambil di ayat yang ke-5. Dengan perikop pokok anggur yang benar, ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, mungkin di lingkungan sekitar Anda ada tumbuh pepohonan, atau juga mungkin Anda pernah menanam sebuah pohon di halaman rumah Anda. Pohon yang tumbuh di halaman rumah Anda itu, apa yang Anda inginkan dari pohon itu? Anda menginginkannya untuk berbunga, dia akan berbunga. Anda menginginkannya untuk menghasilkan buah, dia akan memberikan buah. Tetapi ada syarat di balik itu semua, yakni pohon itu harus mendapatkan perawatan yang baik dari si pemilik. Salah satunya adalah si pemilik harus membersihkan pohon itu dari ranting-ranting keringnya, memupuknya, supaya pohon itu bukan hanya memberikan hasil, memberikan buah, tetapi juga memberikan keindahan bagi setiap orang yang melihat. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, untuk itu firman Tuhan bagi kita di saat ini ingin menyampaikan kepada kita, memberikan gambaran kepada kita tentang pokok anggur yang benar. Dalam bagian firman Tuhan yang kita lihat di saat ini, Yesus mengibaratkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar itu, dan murid-muridnya sebagai ranting-rantingnya. Allah sendirilah adalah pengusaha anggur itu. Tetapi ada penekanan yang penting yang perlu diperhatikan di sini, adalah bagaimana para murid menjadi ranting-ranting yang baik dan dapat memberikan hasil. Dalam bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini, Yesus mengatakan kepada kita semua selaku umat Tuhan, bahwa setiap orang yang melekat padanya,
setiap orang yang memasrahkan hidup padanya, setiap orang yang mau dituntun olehnya, bagi mereka akan ada berkat. Tetapi orang-orang yang tidak mau melekat pada Yesus, orang-orang yang berperilaku sebagai ranting yang kering, kepada mereka firman Tuhan berkata, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, mereka akan ditebang, mereka akan disingkirkan, dipisahkan dari pokok anggur itu, dan kemudian dibakar. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana demikian. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini digambarkan tentang dua jenis ranting. Ranting yang mau melekat pada pokoknya dan ranting yang kering yang tidak mau melekat pada pokoknya. Ranting yang mau melekat pada pokoknya adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Orang-orang yang mau dibimbing oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dan ranting yang tidak mau melekat pada pokoknya adalah orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah, yang tidak mau taat kepada Allah. Kepada kedua jenis ranting ini, ada konsekuensi yang akan diterima. Bagi ranting yang mau selalu melekat kepada Allah, yang mau selalu bertumpu kepada Allah, yang mau selalu mendekat kepada Allah, Allah berkata dalam bagian firman Tuhan bahwa mereka akan dibersihkan, walaupun mereka telah bersih oleh karena firman Tuhan. Cara Allah membersihkan setiap ranting ini supaya tetap subur dan memberikan hasil yang baik, yaitu dengan semakin memberikan kepada ranting itu kesempatan untuk hidup, untuk bertumbuh, dan untuk memberikan hasil. Ranting ini melambangkan kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana kita diberikan kesempatan untuk hidup sebagai orang percaya. Kita diberikan waktu untuk percaya kepada Yesus dan melakukan segala hal yang Yesus kehendaki. Tetapi kita harus ingat bahwa Yesus juga mengizinkan pergumulan, tantangan hidup, persoalan hidup untuk terjadi dalam kehidupan kita, bukan karena Yesus tidak mengasihi kita, tetapi karena Ia mencintai kita dan Ia menginginkan kita menjadi ranting yang semakin dan selalu melekat kepada Dia, serta memberikan hasil yang Allah inginkan kita berikan kepada Dia. Ranting yang kedua adalah ranting yang tidak mau melekat kepada Yesus, ranting yang kering. Bagi ranting yang kering, firman Tuhan dengan nyata-nyata menyampaikan kepada kita semua bahwa ranting itu akan ditebang dari pokok anggur yang benar itu. Ranting itu akan dibersihkan dari pokok anggur itu. Dan bukan hanya dibersihkan begitu saja dan dibuang begitu saja. Tetapi bagian firman Tuhan dalam ayat yang ke-6 berkata akan dibakar. Orang yang tidak taat, orang yang tidak setia, orang yang tidak dengar-dengaran, ibarat ranting yang kering tadi. Dan tujuan akhir dari pergumulan hidup mereka selama di dunia adalah masuk dalam pembakaran atau masuk di dalam neraka yang telah disiapkan Allah bagi orang-orang yang tidak taat. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Seperti apa kehidupan kita sekarang? Apakah kita sudah menjadi ranting yang kering? Ataukah saat ini kita sementara menjadi ranting yang kuat melekat pada Tuhan? Jika saat ini kita ada dalam posisi ranting yang kering, maka berubahlah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan sebelum kita masuk pada pembakaran.
atau sebelum kita masuk pada penghukuman Tuhan. Yesus menginginkan ada pertobatan dalam kehidupan kita. Yesus menginginkan kita selalu melekat kepada Dia. Dia menerima kita dengan segala kekurangan kita. Dia menerima kita apa adanya. Oleh sebab itu kembalilah kepada Dia jika saat ini kita menjadi ranting yang kering. Yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini hanyalah taat. Itu yang Yesus mau dari kita, taat kepadanya. Kalau kita taat, maka apa yang Yesus inginkan pasti mampu kita lakukan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Begitu pula ketika kita menjadi ranting yang melekat pada Kristus. Saat di mana kita diizinkan Tuhan untuk menerima pergumulan dalam hidup, saat itu janganlah membuat kita memarahi Tuhan. Saat itu janganlah membuat kita menyangkali iman kita. Saat itu janganlah membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi saat pergumulan itu menyapa, ingatlah bahwa saat itu Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu Dia mengizinkan kita ada dalam pergumulan itu, supaya kehidupan kita semakin bersih di dalam Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bagi kita saat ini yang sementara hidup dalam iman dan kepercayaan kepada Yesus, yang semakin hari semakin mengimani Kristus dalam kehidupan ini, bagi kita firman Tuhan berkata, apapun yang kita minta, apapun yang kita minta di dalam nama Yesus Kristus Anak Allah yang hidup itu akan diberikan kepada kita. Hanya kita butuh taat kepada Dia. Sekali lagi saya sampaikan, taat kepada Dia. Dengan ketaatan, apapun yang kita minta di dalam nama Yesus, pasti kita dapat. Bagaimana dengan saudara? Maukah taat? Ataukah mau hidup semau sendiri? Jika kita mau taat, mari kita lakukan bagian firman Tuhan ini. Mari kita hidup sebagai ranting yang semakin mendekat, melekat, kuat, erat kepada pokok anggur yang benar itu. Jangan pernah khawatir akan hidup. Kalau rumput saja mampu dipelihara oleh Allah, masakan hidup kita tidak bisa dipelihara oleh Allah. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, maka berkat akan semakin ada dalam hidup kita. Percayalah, Yesus mengasihi kita dan akan selalu menerima kita dalam hadirat-Nya. Dan meskipun kita telah jahat di mata Allah, tapi Dia sekali-kali tidak meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu, jangan pernah melepaskan Yesus hanya untuk hal yang tidak penting dalam hidup ini. Jangan pernah meninggalkan keimanan kita. Jangan pernah goyah, meskipun dunia menawarkan apa yang sungguh menggiurkan. Percaya pada Dia, karena di dalam Dia, pokok anggur yang benar itu, keselamatan pasti kita miliki. Berkat pasti ada untuk kita. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Amin. Demikianlah taburan firman Tuhan bagi kita di saat ini, dan saksikanlah terus program Taburai Injil Klasik Siapsel di setiap harinya. Dan saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun, Tuhan memberkati.